Kita harus tahu bahwa leluhur teknik itu hanya berada di tahap 3 alam dewa sejati, tetapi dia telah mengembangkan teknik ilahi ke tahap 3. Kemampuan pemahaman semacam ini sungguh mengerikan. Dia harus disingkirkan. Kang Ji meraung dalam hatinya. Leluhur teknik itu sangat mengerikan. Jika dia berhasil menembus level keempat dari tahap dewa sejati, seberapa mengerikankah itu? Jadi bagaimana jika kau telah mengembangkan keterampilan ilahimu ke tingkat ketiga? Kau masih akan mati hari ini. Kang Ji meraung dan menyerang leluhur teknik. Pada saat yang sama, Situ Haonan dan Mo Kan juga menyerang leluhur teknik. Masing-masing dari mereka mengeluarkan keterampilan ilahi mereka hingga potensi maksimal. Seni penghancur pedang. Pedang leluhur teknik itu terus-menerus menusuk. Ada lebih dari 10 cahaya pedang yang menusuk ke arah Kang Ji, Situ Haonan, dan Mo Kan. Ini adalah teknik dewa leluhur. Teknik ini telah dikultivasikan ke tingkat ketiga, dan kekuatannya sangat kuat. Teknik ini terus-menerus bertabrakan dengan serangan Kang Ji dan yang lainnya. Di udara, nenek moyang teknik terpaksa mundur. Namun, dia masih berhasil memblokir serangan dari Kang Ji dan yang lainnya. Dia hanya sedikit dirugikan. Bunuh, bunuh. Kang Ji sangat terkejut. Dengan kekuatan mereka bertiga, mereka sebenarnya tidak mampu mengalahkan leluhur teknik. Bukankah itu berarti bahwa tanpa Situ Haonan, dia dan Mo Kan bukanlah tandingan leluhur teknik? Dia harus menyingkirkan leluhur teknik itu, atau dia tidak akan bisa makan dan tidur dengan tenang. Situ Haonan punya pemikiran serupa. Kekuatan sekte yang riang itu serupa dengan istana Yuan Luo. Mereka bertiga sekali lagi menyerang leluhur teknik. Kedua belah pihak terkunci dalam pertempuran sengit. Paksa dia ke pulau itu. Selama pertempuran, Situ Haonan mengirimkan pesan kepada Kang Ji dan Mo Kan. Mata Kang Ji bersinar dengan ganas. Dia terus menyerang dengan ganas, memaksa leluhur teknik itu ke arah Chen Jindao. Di Pulau Chenjin, orang-orang dari istana Yuan Luo dan sekte Walkabout mundur jauh, tidak berani tinggal di sana. Perlahan-lahan pertempuran mereka berpindah ke Pulau Chenjing. Suara mendesing. Tiba-tiba, cahaya pedang meledak dari tempat tersembunyi di pulau itu. Cahaya pedang itu terang dan tajam, dan kekuatannya sangat mengejutkan. Itu tidak lebih lemah dari Situ Haonan. Kalian, nenek moyang teknik itu memperlihatkan ekspresi terkejut. Dia tahu bahwa dia telah disergap, dan pihak lawan masih memiliki ahli untuk membunuhnya. Dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa itu adalah tetua agung sekte Walkabout, suatu eksistensi di tingkat keempat tahap dewa sejati. Leluhur teknik berusaha sekuat tenaga untuk menghindar, tetapi Kang Ji dan dua orang lainnya melancarkan serangan yang ganas, sehingga menyulitkan leluhur teknik untuk benar-benar menghindar. Aduh, pada akhirnya, leluhur teknik itu tidak sepenuhnya menghindarinya. Cahaya pedang melesat di dadanya, hampir memotongnya ke samping. Enyah, leluhur teknik itu meraung. Dalam sekejap, ratusan cahaya pedang melesat keluar, memaksa Kang Ji dan yang lainnya mundur. Dengan sekejap, Kang Ji dan 3 orang lainnya mengepung leluhur teknik itu. Bagus sekali, aku tidak menyangka orang terkuat dari kedua pasukanmu akan ada di sini. Wajah leluhur teknik itu pucat. Meskipun ia berhasil menghindari serangan pada bagian vitalnya, ia tetap menderita beberapa luka dan kekuatannya berkurang. Fa Ming, takdirmu telah ditentukan hari ini. Seekor semut dari Cilio Kosem kecil tidak akan mampu menentang surga. Kang Ji berkata dengan dingin. Hahaha, memangnya kenapa kalau dunia ini kecil? Apa kalian pikir kalian bangsawan hanya karena kalian lahir di dunia purba? Lucu sekali, kalau itu pertarungan 1 lawan 1, kalian semua tidak lebih dari ayam tanah liat dan anjing tembikar. Leluhur teknik itu tertawa dingin, wajahnya dipenuhi penghinaan. Wajah Kang Ji dan ketiga orang lainnya agak muram. Memang, tidak ada satupun dari mereka berempat yang merupakan nenek moyang pertandingan teknik dalam pertarungan 1 lawan 1. Meskipun tingkat kultivasi mereka lebih tinggi. Kau hanya tahu cara menggunakan lidahmu. Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Fa Ming, aku akan mengantarmu pergi. Kang Ji tidak membuang kata-kata lagi dan sosoknya bergegas menuju leluhur teknik. Pada saat yang sama, Situ Haonan dan 2 lainnya juga melancarkan serangan mereka. Sebelumnya, leluhur teknik itu pernah bertarung dengan 3 orang sendirian dan tidak sebanding dengan mereka. Sekarang setelah dia terluka,
dia bahkan tidak sebanding dengan 4 orang sendirian. Dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan saat mereka mulai bertarung. Jenderal Zheng Tian sudah tamat. Di masa depan, wilayah tentara yang adil akan menjadi milik kedua keluarga kita. Tak jauh dari situ, orang-orang dari Istana Yuan Luo dan Sekte Walkabout berpikir dengan penuh semangat. Ledakan, ledakan, leluhur teknik dan keempat lainnya bertarung dengan sengit. Leluhur teknik benar-benar tidak diuntungkan dan hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menangkis. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Wah, setelah bertukar puluhan pukulan, tubuh leluhur teknik itu terpental dan menghantam Pulau Chen Jin dengan keras. Ledakan, asap dan debu memenuhi udara, dan langit dipenuhi biji emas kuno. Sebuah lubang besar muncul di pulau itu. Pada saat ini, Lu Ming telah melewati jalur badai dan kembali ke urat biji Cheng Jin. Dia mengikuti terowongan tambang yang digali Qiu sebelumnya dan menuju keluar Pulau Chen Jin. Ledakan, ledakan, ledakan. Dia baru setengah jalan ketika sebuah ledakan dahsyat datang dari atas. Kemudian, dia merasakan seluruh pulau berguncang. Kemudian, sebuah kekuatan mengerikan menyerbu ke arahnya di sepanjang jalur tambang di atas. Tidak bagus. Lu Ming mundur dengan panik. Kemudian, urat tambang di area itu meledak terus-menerus. Lu Ming terlempar karena suatu kekuatan. Nenek moyang teknik itu terbaring di lubang yang dalam di pulau itu, memuntahkan seteguk besar darah. Serangan ini membuat lukanya sedikit lebih parah. Asyik, nenek moyang teknik nyaris berhasil menstabilkan luka-lukanya dan bergegas keluar dari lubang yang dalam. Aura Kang Ji dan 3 orang lainnya terkunci erat pada leluhur teknik, menjebaknya di tengah. Hah! Tiba-tiba, Kang Ji dan yang lainnya tercengang karena merasakan aura kehidupan di dalam tumpukan batu. Wah! Lalu batu-batu itu meledak dan sesosok tubuh bergegas keluar. Sosok ini tentu saja adalah Lu Ming. Nes, apa yang terjadi? Lu Ming tidak bisa berkata apa-apa. Dia juga mengalami bencana yang tidak pantas ketika dia melewati tambang emas tua itu. Ketika tatapannya menyapu Kang Ji dan yang lainnya, jantungnya berdebar kencang. Dia tahu ini buruk. Aura Kang Ji dan yang lainnya terlalu menakutkan. Menurut Lu Ming, mereka benar-benar tak terduga. Lu Ming, mengapa kamu ada di sini? Pada saat ini, leluhur teknik juga melihat Lu Ming. Dia terkejut. Dalam sekejap, dia muncul di samping Lu Ming. Nenek moyang teknik, Lu Ming sangat gembira melihat leluhur teknik. Jadi, kamu semut dari pasukan kebenaran. Fa Ming, beruntunglah kamu jika ada bocah nakal yang mati bersamamu. Kang Ji berkata dengan dingin. Keganasan di matanya semakin kuat. Kang Ji, penguasa istana Yuan Luo. Jantung Lu Ming berdebar kencang dan banyak pikiran berkelebat dalam benaknya. Dia tahu secara kasar apa yang telah terjadi. Leluhur teknik sedang dikepung. Jangan khawatir, Fa Ming. Setelah kau mati, aku akan mengirim orang-orang dari tentara kebenaran untuk menemanimu. Situ Haonan juga berkata dengan dingin. Mereka berempat perlahan mendekati sang leluhur teknik, bersiap melancarkan serangan dahsyat untuk membunuhnya. Senior, pedang perang ini untukmu. Pada saat ini, Lu Ming mengeluarkan pedang tempur dan menyerahkannya kepada leluhur teknik. Upstodete dari N0 VL bin Ko per meter. Pedang tempur ini adalah salah satu dari 2 artefak dewa tingkat 7 tingkat menengah yang diperoleh Lu Ming dari gua tempat tinggalnya. Ini, saat melihat pedang itu, mata leluhur teknik itu membelalak kaget. Namun, dia tidak ragu. Dia mengambilnya dan meludahkan seteguk darah ke pedang itu. Dia tidak punya waktu untuk memperbaikinya sekarang, tetapi dengan mengorbankannya dengan darah, dia bisa melepaskan kekuatan pedang tempur untuk sementara dan mengendalikannya dengan bebas. Asyik, pedang pertempuran bergetar dan seberkas ki pedang melesat ke langit. Itu adalah artefak dewa 7 tingkat menengah. Kang Ji, Situ Haonan, Mokan dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak membelalakkan mata mereka, memperlihatkan ekspresi yang sangat terkejut. Pada saat yang sama, ada juga rasa keserakahan yang mendalam. Membunuh, leluhur teknik berteriak dan menunjukkan seni penghancur pedang. Cahaya pedang itu terang dan tebal seperti pilar saat menyerbu ke arah Kang Ji dan yang lainnya. Menyerang, Kang Ji dan yang lainnya juga melancarkan gerakan. 4 serangan mengerikan diarahkan pada leluhur teknik. Ledakan, ledakan, terdengar ledakan dahsyat. Tubuh leluhur teknik itu mundur beberapa langkah,
tetapi serangan Kang Ji dan yang lainnya semuanya diblokir oleh leluhur teknik itu. Dia hanya sedikit dirugikan. Itu benar-benar artefak dewa tingkat menengah level 7. Sialan, bagaimana bisa bocah itu memiliki artefak dewa tingkat menengah tingkat 7? Anak ini pasti mendapat pertemuan yang beruntung. Kang Ji, Situ Haonan dan yang lainnya berteriak. Akan tetapi, mereka tidak menduga bahwa Lu Ming telah memperoleh senjata suci dari gua tempat tinggalnya. Hal ini dikarenakan pintu gua tempat tinggal mereka terlalu sulit untuk didobrak. Bahkan dengan jumlah orang yang banyak, mereka akan membutuhkan waktu yang lama untuk mendobraknya. Bagaimana Lu Ming bisa memecahkannya? Terlebih lagi, mereka telah mencari di dalam gua tersebut dan tidak menemukan jalan masuk lainnya. Mereka hanya mengira Lu Ming mendapat pertemuan kebetulan dari tempat lain. Lu Ming, ikuti aku baik-baik, kata nenek moyang teknik. Lu Ming mengangguk dan mengikuti dari dekat di belakang leluhur teknik itu. Mari kita lihat siapa di antara kalian yang bisa menghentikanku. Rambut panjang sang leluhur teknik beterbangan di udara, dan ki pedangnya liar saat melesat menuju ke arah Kang Ji. Hentikan dia, Kang Ji meraung dan menyerang leluhur teknik. Situ Haonan dan yang lainnya juga melancarkan serangan mereka. Namun, leluhur teknik itu mengendalikan artefak dewa tingkat 7 tingkat menengah, dan kecakapan bertarungnya meningkat 1 tingkat. Dia tidak lagi takut pada Kang Ji dan 3 orang lainnya yang bergabung. Kedua belah pihak terus menyerang dan bertukar lusinan gerakan dalam sekejap. Namun, leluhur teknik itu hanya sedikit dirugikan. Wah, pada akhirnya, leluhur teknik mengalahkan Kang Ji dan membawa Lu Ming keluar dari pengepungan yang ketat. Aku tidak akan menemanimu hari ini. Jika kau ingin bertarung, kita bertarung lain hari saja. Leluhur teknik itu membawa Lu Ming dan terbang ke kejauhan. Suaranya bisa terdengar dari jauh. Sialan, sialan. Kang Ji meraung tak henti-hentinya, wajahnya dipenuhi ekspresi menyeramkan. Hari ini merupakan kesempatan yang bagus, tetapi nenek moyang teknik sebenarnya telah melarikan diri. Selain itu, leluhur teknik juga memperoleh artefak dewa tingkat 7 tingkat menengah, yang sangat meningkatkan kecakapan bertarungnya. Ini sangat merugikan mereka. Apa yang harus kita lakukan? Ekspresi Situ Haonan berubah jelek. Mereka tidak mengejar. Mereka tahu bahwa meskipun mereka berhasil menyusul, mereka tidak akan dapat membunuh leluhur teknik. Jika leluhur teknik mengerahkan seluruh tenaga, bahkan jika mereka dapat membunuhnya, setidaknya 2 dari mereka akan mati. Tak seorang pun ingin mati. Aliansi, kita harus membentuk aliansi yang sesungguhnya. Kalau tidak, kita akan dihancurkan oleh para leluhur teknik satu per satu. Kang Ji menggertakkan giginya dan berkata, baiklah. Situ Haonan segera mengangguk. Dalam situasi saat ini, tidak ada satu pun dari mereka yang merupakan leluhur dari pertandingan teknik. Mereka harus benar-benar bergabung dan saling mendukung jika ada situasi. Hanya dengan begitu mereka dapat melawan leluhur teknik. Selain itu, kita harus menerobos gua ini secepatnya. Selama kita mendapatkan harta karun di dalamnya, kita tidak perlu takut pada leluhur teknik. Kata Kang Ji, benar sekali, serang segera. Kata Situ Haonan. Kemudian, mereka segera kembali ke gua tempat tinggal mereka, berencana untuk mengambil risiko dan mencoba memasuki jalur badai. Nenek moyang teknik membawa Lu Ming dan terbang puluhan ribu mil jauhnya dalam sekejap mata sebelum dia berhenti. Aduh! Leluhur teknik itu memuntahkan darah dan wajahnya menjadi lebih pucat. Senior, kamu baik-baik saja. Lu Ming sedikit khawatir. Tidak apa-apa, aku akan baik-baik saja setelah mengatur napasku. Kang Ji dan yang lainnya mungkin tidak akan berani mengejar kita. Ayo istirahat lagi. Setelah mengatakan itu, leluhur teknik mengeluarkan ramuan penyembuh dan menelannya. Kemudian, dia mulai menyembuhkan dirinya sendiri. Visit N0 VL garis miring B kurung buka I kurung tutup kurung buka N kurung tutup.co per meter untuk pengalaman membaca novel terbaik. Cedera yang dialami leluhur teknik itu tidak terlalu serius. Tidak lama kemudian, kulitnya menjadi jauh lebih baik. Lu Ming, kali ini semua berkatmu. Aku akan mengembalikan senjata suci ini padamu. Leluhur teknik itu tersenyum. Dia mengeluarkan artefak dewa tingkat menengah tingkat 7 dan menyerahkannya kepada Lu Ming. Senior, kamu dapat menyimpan artefak suci ini untuk saat ini. Lu Ming tersenyum namun tidak menerimanya.
Bagaimana ini bisa terjadi? Artefak Dewa 7 tingkat menengah terlalu berharga. Bagaimana aku bisa menerimanya? Nenek moyang teknik menggelengkan kepalanya. Bahkan dia, Kang Ji, Situ Haonan, dan yang lainnya tidak memiliki artefak Dewa tingkat menengah 7. Yang mereka gunakan sebelumnya semuanya adalah artefak Dewa tingkat menengah 4. Senior, ambil saja karena aku akan meminjamkannya kepadamu terlebih dahulu. Aku tidak bisa menggunakan artefak suci ini meskipun aku menyimpannya. Hanya kamu yang bisa menggunakannya untuk melawan Kang Ji dan yang lainnya. Kata Lu Ming. Saat ini, Istana Yuan Luo dan Sekte Walkabout telah bergabung, dan pasukan kebenaran sendirian. Tanpa artefak Dewa tingkat 7 tingkat menengah, leluhur teknik mungkin tidak sebanding dengan pihak lain. Hanya dengan artefak dewa ini dia dapat bersaing dengan pihak lain dan membuat mereka takut padanya. Baiklah, aku akan menyimpannya untuk saat ini. Aku akan mengembalikannya kepadamu saat kultivasimu meningkat. Nenek moyang teknik bergumam pada dirinya sendiri dan tidak menolak. Dia juga mengerti bahwa Lu Ming benar. Kalau saja dia tidak memiliki artefak dewa tingkat menengah 7, jika Kang Ji, Situ Haonan dan yang lainnya bergabung untuk menghadapinya, dia benar-benar tidak ada tandingannya. Menyingkirkan pedang tempurnya, sang leluhur teknik membawa Lu Ming dan bertemu dengan sisa pasukan yang saleh. Nenek moyang teknik, bagaimana situasinya? Haruskah kita membunuh untuk bisa sampai ke sana? Kita tidak bisa membiarkan Istana Yuan Luo menduduki gua ahli itu. Orang-orang tentara yang saleh berkata satu persatu. Tidak masalah. Bagaimana mungkin Istana Yuan Luo dan Sekte Walkabout menempati gua ini? Mari kita kembali ke pasukan kebenaran dan sebarkan berita bahwa ada gua ahli di sini. Kata nenek moyang teknik. Jenderal itu bijak. Karena kita tidak bisa memilikinya, mereka tidak bisa memilikinya untuk diri mereka sendiri. Hahaha, hahaha. Tentara yang saleh tertawa. Kemudian, mereka kembali ke Pulau Bintang 7 dan menggunakan formasi teleportasi untuk kembali ke tentara yang saleh. Kemudian, mereka mulai menyebarkan berita itu. Dengan sangat cepat, berita tentang gua dewa yang tinggal di Bintang Sang Utara menyebar seperti badai melalui sungai astral yang kacau, mencapai telinga setiap kekuatan. Apa, itu sebenarnya gua tempat tinggal para dewa? Itu sangat langka di sungai astral yang kacau. Aku tidak bisa melewatkannya. Sepertinya aku harus pergi ke sana sendiri. Di sungai astral yang kacau, semua kekuatan, besar dan kecil, merasa khawatir. Satu demi satu pakar bergegas menuju Sang Utara. Di sungai astral yang kacau, para ahli alam dewa adalah eksistensi tertinggi. Kekuatan dewa mereka dapat mengguncang langit berbintang yang tak berujung. Saat ini, di sungai astral yang kacau, hanya Paviliun Yunfeng yang memiliki satu dewa surgawi. Tempat tinggal gua dewa itu terlalu menarik bagi para ahli alam dewa sejati dari kekuatan besar dan kecil. Tidak lama kemudian, para ahli tiba di tambang Chen Jin di planet Northern Sang. Mereka semua adalah eksistensi tingkat dewa sejati. Selain itu, sebagian besar dari mereka adalah pembangkit tenaga listrik di atas alam dewa sejati tingkat keempat. Sialan, sialan Faming, sialan tentara kebenaran. Kang Ji meraung lagi dan lagi. Dia sangat tertekan hingga ingin muntah darah. Dengan begitu banyak ahli di sini, bagaimana mereka bisa mendapat bagian? Mereka hanya bisa mengikuti arus. Bahkan jika ada harta karun di dalamnya, mereka mungkin tidak akan mendapat bagian. Kekuatan apapun di sini tidak akan lebih lemah dari Istana Yuan Luo. Kang Ji benar-benar ingin muntah darah. Setelah dia menemukan gua tempat tinggal dewa ini, dia bahkan tidak mendapatkan sehelai rambut pun. Satu persatu, para ahli mulai memasuki gua. Dan EBCP, namun, jalur badai di belakang sangatlah berbahaya. Beberapa orang menemukan bahwa semakin dalam mereka masuk, semakin banyak terowongan yang ada, saling bersilangan. Semakin jauh mereka masuk, semakin kuat jalur anginnya. Bahkan seorang ahli dewa sejati tidak akan bisa masuk. Kemudian, kepala Paviliun Yunfeng, yang merupakan ahli dewa surgawi, mengambil tindakan secara pribadi. Dia menerobos ke dalam gua dan dikatakan telah memperoleh beberapa harta karun. Mengenai apa yang telah diperolehnya, tidak seorang pun tahu. Masalah ini akhirnya berakhir setelah kepala Paviliun menerobos masuk ke gua tempat tinggal dan mengambil harta karun tersebut. Pada akhirnya, Istana Yuan Luo dan Sekte Walkabout tidak mendapatkan apapun.
Kang Ji dan Situ Haonan sangat marah. Mereka ingin membunuh leluhur teknik dan menghancurkan tentara kebenaran. Tetapi pada akhirnya, mereka tidak berani bertindak gegabah. Mereka secara aktif mencari sekutu, berharap menemukan lebih banyak lagi untuk menghancurkan tentara yang saleh. Tentu saja, leluhur teknik juga tidak tinggal diam. Dia juga mencari sekutu untuk melawan Istana Yuan Luo dan Sekte Walkabout. Lu Ming tidak dapat membantu banyak dalam hal ini. Dia hanya dapat fokus pada kultivasinya. Dalam lorong badai gua kediaman dewa, tingkat kultivasi Lu Ming meningkat 2 tingkat, dan ia mencapai tingkat Kaisar Surgawi Bintang 7. Selanjutnya, dia hanya perlu mengkonsolidasikan fondasinya dan maju menuju alam 10.000 elemen kembali menjadi satu. Pada saat yang sama, pemahaman Lu Ming terhadap karakter pertempuran juga telah mencapai puncaknya setelah 2 tahun pertempuran sengit dengan binatang elang berkepala singa di jalur badai. Sekarang, dia bisa memicu kekuatan tempur ganda kapan saja. Tingkat keberhasilan 100%. Namun, kata pertempuran, di lautan kesadarannya tidak terduga dan misterius. Lu Ming mengerti bahwa dia masih jauh dari memahaminya. Saat ini, dia hanya memahami sedikit. Jika dia terus belajar, Lu Ming merasa dia bisa memicu kekuatan tempur 3 kali lipat. Namun, tidak mudah untuk memicu kekuatan tempur 3 kali lipat. Lu Ming telah mencapai titik jenuh dan butuh waktu untuk memahaminya. Dalam sekejap mata, 3 tahun telah berlalu. Setelah 3 tahun berkultivasi, meskipun Lu Ming belum mencapai tingkat setengah dewa, dia bisa merasakan bahwa dia semakin dekat ke sana. Pada hari ini, sepotong berita tersebar di seluruh sungai astral yang kacau, menyebabkan guncangan hebat. Semua kekuatan, besar dan kecil, menjadi gila dan meledak. Pada hari ini, Lu Ming sedang berkultivasi ketika dia menerima pesan dari leluhur teknik. Leluhur teknik memiliki sesuatu yang penting dan ingin menemuinya. Apakah ada sesuatu yang penting? Lu Ming bingung. Kemudian, dia datang ke aula di pasukan kebenaran dan menyadari bahwa sudah ada 5 hingga 6 orang yang menunggu di sana. 5 atau 6 dari mereka belum terlalu tua. Waktu kultivasi mereka tidak boleh lebih dari 10.000 tahun. Mereka semua dianggap sebagai generasi muda. Tong Xier ada di antara mereka. Lu Ming. Tong Xier tersenyum dan menyapa Lu Ming. Yang lainnya juga mengangguk pada Lu Ming. Lu Ming mengangguk sebagai jawaban. Ia kemudian menatap Tong Xier dan berkata, "Nona Xier, bolehkah saya bertanya mengapa Jenderal memanggil kita?" "Aku pun tidak tahu." Tong Xier menggelengkan kepalanya. Yang lainnya juga bingung. "Kalian semua di sini." Pada saat ini, leluhur teknik berjalan memasuki aula umum. Semua orang membungkuk. Tidak perlu bersikap sopan begitu. Leluhur teknik melambaikan tangannya. "Kalian pasti sangat penasaran. Mengapa aku memanggil kalian dengan tergesa-gesa?" tanyanya. Lu Ming dan yang lainnya mengangguk. "Kalian pasti tahu kalau sungai astral kekacauan kita termasuk dalam wilayah bintang langit Qin, kan?" kata nenek moyang teknik. Lu Ming dan yang lainnya mengangguk lagi. Pada saat yang sama, hatinya merasa sedikit aneh. Mungkinkah masalah kali ini terkait dengan wilayah bintang Qintian? Di dalam sungai astral yang kacau, terdapat ratusan bahkan ribuan kekuatan, besar dan kecil, planet yang tak terhitung jumlahnya, dan wilayah yang luasnya tak tertandingi. Akan tetapi, bila dibandingkan dengan Qin Heaven Starfield, tidak ada cara untuk membandingkannya. Wilayah bintang langit Qin berisi banyak galaksi, sedikitnya beberapa ratus jumlahnya. Sungai astral yang kacau hanyalah salah satu dari sekian banyak sungai astral di galaksi langit Qin. Lebih jauh lagi, itu adalah yang terburuk dan terbelakang. Jumlah ahlinya juga paling sedikit. Apa hubungan antara pengumpulan teknik leluhur dengan Qin Heaven Starfield? Wilayah bintang Qintian terlalu luas. Ada ratusan galaksi, dan ada banyak ras yang tinggal di sana. Ada banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya. Namun, di antara kekuatan yang tak terhitung jumlahnya ini, selain beberapa ras yang menakutkan, kekuatan yang paling kuat adalah 13 klan. 13 klan Qintian Starfield. Tong Xier dan pemuda lainnya berseru serempak. Mata Lu Ming berbinar. R.E. Atlates Ca Actors Etno VEL bin CO per meter hanya. Dia telah membaca catatan di buku-buku kuno. 13 klan di wilayah bintang surga Qin adalah 13 klan yang amat kuat, sangat lama berdiri, dan sangat mengerikan. Dapat dikatakan bahwa selain beberapa ras yang menakutkan,
ke-13 klan berdiri di puncak zona bintang surga Qin yang luas. Ke-13 sekte tersebut terbagi menjadi 3 sekte penguasa dan 10 sekte teratas. Tidak diragukan lagi, 3 penguasa adalah yang terkuat, diikuti oleh 10 sekte teratas. Ke-13 sekte ini menempati setengah dari wilayah bintang surga Qin dan memiliki planet kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka telah menguasai wilayah bintang surga Qin selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan seperti tentara surga yang benar, istana asal Luo, dan sekte Walkabout bagaikan semut di depan 13 klan. Bahkan kekuatan nomor 1 di Sungai Astral yang kacau, Paviliun Yunfeng, tidak ada bedanya dengan seekor semut di depan 13 klan. Mereka dapat dihancurkan dengan jentikan tangan mereka. Bagi orang-orang di Sungai Astral yang kacau, ke-13 klan itu hanyalah legenda. Mereka hanya membacanya di catatan kuno. Benar sekali, setiap 1000 tahun, 13 klan di zona bintang Qintian akan merekrut sekelompok murid dari seluruh zona bintang Qintian. Sekarang, periode 1000 tahun akan segera berakhir lagi. Kata nenek moyang teknik. Pada titik ini, dia berhenti sejenak. 13 klan surgawi Qin sedang merekrut murid. Napas Tong Xier dan yang lainnya menjadi berat, tetapi mereka juga bingung. Jenderal, saya sudah membaca catatannya. Setiap 1000 tahun, klan Qin Heavenly 13 akan merekrut sekelompok murid baru. Namun, mereka tidak pernah merekrut murid dari Sungai Astral yang kacau. Apa hubungannya ini dengan kita? Tong Xier bertanya. Sungai Astral yang kacau adalah yang paling terbelakang, terpencil dan terlemah di antara banyak galaksi di galaksi surga Qin. Mereka yang berasal dari berbagai ras dan kekuatan yang tidak dapat bertahan hidup atau mereka yang telah melakukan kejahatan semuanya lari ke Sungai Astral yang kacau. Oleh karena itu, Sungai Astral yang kacau adalah tempat yang kacau di mana kebaikan dan kejahatan bercampur menjadi satu. Tempat ini sangat kacau dan selalu dipandang rendah oleh galaksi lain. 13 klan di wilayah bintang surga Qin tidak pernah menerima murid dari Sungai Astral yang kacau. Oleh karena itu, Tong Xier dan yang lainnya merasa ragu. Kali ini berbeda. 13 klan Qintian telah mengumumkan kepada dunia bahwa mereka akan segera merekrut murid dari seluruh wilayah bintang Qintian. Sungai Astral yang kacau akan berada di antara mereka. Kata nenek moyang teknik. Juga untuk Sungai Astral yang kacau. Nafas Tong Xier dan pemuda lainnya menjadi berat, dan mata mereka terbakar api. Mereka semua bersemangat. Kali ini, 13 klan surga Qin benar-benar membuka pintu mereka ke Sungai Astral yang kacau untuk pertama kalinya. Jika seseorang dapat bergabung dengan salah satu dari 13 klan surga Qin, itu akan menjadi kesempatan surgawi. Di masa depan, tingkat kultivasi seseorang pasti akan meroket, dan seseorang akan menjadi pria di atas segalanya. Di Sungai Astral yang kacau, dewa-dewi surgawi identik dengan tak terkalahkan. Namun, di 13 klan surgawi Qin, dewa-dewi surgawi bukanlah apa-apa. Orang dapat dengan mudah menemukan banyak dari mereka. Bahkan ada banyak eksistensi mengerikan di alam Raja Dewa di 13 klan surgawi Qin. Kekuatan yang begitu kuat tentu saja memiliki sumber daya yang tak terbayangkan. Kondisi dan lingkungan pelatihan tidak dapat dibandingkan dengan Sungai Astral yang kacau. Lebih jauh lagi, jika dia diterima sebagai murid oleh Dewa Surgawi atau bahkan Raja Dewa, masa depannya akan benar-benar tak terbatas. Itulah sebabnya saya memanggil kalian semua ke sini kali ini untuk mengizinkan kalian berpartisipasi dalam acara perekrutan murid wilayah bintang Qin Heaven. Namun, tidak semudah itu untuk bergabung dengan 13 klan Qin Heaven. Kalian harus melalui beberapa lapisan penyaringan dan itu sangat sulit. Kata leluhur teknik. Matanya juga dipenuhi dengan antisipasi. Selama ada seseorang di pasukan kebenaran yang bergabung dengan klan 13 surgawi Qin dan menjadi murid klan tersebut, status pasukan kebenaran di Sungai Astral yang kacau akan meningkat. Pada saat itu, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya akan datang untuk menjilat mereka. Pada saat itu, akan mudah bagi Sekte Walkabout untuk menghancurkan istana Yuan Luo. Kami pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk bergabung dengan 13 klan surgawi Qin. Tong Xier dan yang lainnya berteriak, tatapan mereka tajam. Mereka mengerti bahwa ini adalah kesempatan besar bagi mereka dan mereka harus memanfaatkannya. Baiklah, kembalilah dan buat persiapan. Kita akan bertemu di sini dalam 10 hari.
Aku akan membawamu ke Cloud Peak City terlebih dahulu. Pemeriksaan tahap pertama akan dilakukan di sana. Ngomong-ngomong, Lu Ming, kau tinggal saja di sini. Setelah leluhur teknik selesai berbicara, dia menatap Lu Ming. Tong Xier dan yang lainnya pergi, meninggalkan Lu Ming. Lu Ming sedikit bingung. Dia tidak tahu mengapa leluhur teknik itu memintanya untuk tinggal. Lu Ming, ketika 13 klan Qin Tian merekrut murid, mereka hanya melihat bakat dan bukan kultivasi. Oleh karena itu, dengan bakatmu, kau pasti akan dipilih oleh 13 klan Qin Tian. Kata nenek moyang teknik, Lu Ming telah menguasai jalan dominasi. Dia pasti akan diperhatikan dengan bakat seperti itu. Lu Ming, sekte atau kekuatan mana yang ingin kamu ikuti? Nenek moyang teknik bertanya. Aku belum memikirkannya. Aku tidak tahu banyak tentang 13 klan Qin Heaven. Kita lihat saja nanti. Aku belum memikirkannya. Aku tidak tahu banyak tentang 13 klan Qin Heaven. Kita lihat saja nanti. Kata Lu Ming. Lu Ming, aku punya permintaan. Sang leluhur teknik bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum mendesah. Senior, kalau ada yang mau disampaikan, silakan bicara. Kata Lu Ming. Saya ingin mengundang Anda untuk bergabung dengan sebuah sekte. Setelah leluhur teknik selesai berbicara, dia berhenti sejenak dan melanjutkan, di antara 13 klan surga Qin, yang terkuat adalah 3 kekuatan penguasa, Akademi Yimo, Sekte Pedang Abadi, dan Tanah Suci yang tak terbatas. Namun, sekte yang ingin aku ajak kamu bergabung bukanlah salah satu dari 3 penguasa, melainkan salah satu dari 10 sekte teratas, Sekte Kongsuan. Sekte Kongsuan. Lu Ming memiliki beberapa keraguan. Kamu pasti bertanya-tanya mengapa aku membiarkanmu bergabung dengan 3 pasukan penguasa. Aku punya motif egoisku sendiri di sini. Saat itu, aku punya beberapa urusan dengan Sekte Kongsuan. Pada titik ini, leluhur teknik menceritakan kepadanya tentang apa yang terjadi antara dirinya dan Sekte Kongsuan. Ternyata setelah leluhur teknik melarikan diri dari istana Yuan Luo, ia telah melakukan perjalanan dan menempa dirinya di alam semesta yang luas. Ia pernah meninggalkan sungai astral yang kacau dan menuju ke galaksi-galaksi luas lainnya. Dalam prosesnya, ia bertemu seorang wanita dan jatuh cinta padanya. Akan tetapi, wanita ini adalah putri bangsawan Sekte Mistik Langit, sedangkan ayahnya adalah tokoh penting dalam Sekte Mistik Langit. Status seperti itu jauh lebih tinggi daripada nenek moyang teknik. Tentu saja, ayah wanita itu sangat menentang hubungan mereka dan dengan paksa membawa wanita itu kembali ke Sekte Kongsuan. Dia pernah berkata bahwa leluhur teknik tidak akan membiarkan keduanya bertemu selama dia tidak dapat menerobos ke alam dewa surgawi. Dengan bakatku, aku khawatir akan sulit bagiku untuk mencapai alam surgawi dalam kehidupan ini. Jadi, aku punya beberapa motif egois dan ingin kau bergabung dengan Sekte Kongsuan. Pada titik ini, leluhur teknik mengeluarkan belati yang sangat indah dan berkata, jika kamu bergabung dengan Sekte Kongsuan, kembalikan belati ini padanya jika kamu memiliki kesempatan. Oh benar, namanya Yuexin. Kembalikan padanya dan katakan padanya bahwa aku telah mengecewakannya. Namun, ini adalah keinginan egois saya sendiri. Jika Anda tidak ingin bergabung dengan Sekte Kongsuan, saya tidak akan memaksa Anda. Leluhur teknik itu mendesah. Matanya dipenuhi dengan nostalgia dan ketidakberdayaan. Senior, saya setuju. Lu Ming tersenyum dan mengambil belati dari tangan leluhur teknik. Permasalahan dengan leluhur teknik mengingatkannya pada permasalahan antara dirinya dan Xie Nianxing. Di benua belantara ilahi, ia dan Xie Nianxing juga telah melalui banyak cobaan sebelum mereka bersatu. Sebenarnya, hal itu agak mirip dengan masalah dengan leluhur teknik. Lagi pula, Lu Ming tidak terlalu peduli sekte atau kekuatan mana yang dia ikuti. Dia memiliki warisan Jingyu, tetapi dia belum membuka segel pada potret Jingyu. Setelah segel itu rusak, Lu Ming yakin bahwa ia pasti akan mendapatkan sesuatu. Selain itu, ia masih memiliki formula karakter pertempuran untuk dipahami. Alasan utama dia bergabung dengan sekte tersebut adalah untuk mendapatkan sumber daya. Segala macam sumber daya yang dapat membantu pengembangannya. Selain itu, ada alasan lain, meskipun Kong Xuanzong adalah salah satu dari 10 sekte teratas, ia menduduki peringkat pertama. Dalam aspek ini, dia tidak jauh lebih buruk daripada ketiga penguasa itu. Lu Ming,
Terima kasih. Sang nenek moyang teknik menangkupkan tinjunya dengan hikmat. Senior, kata-katamu terlalu serius. Senior, aku punya beberapa teman. Bisakah mereka berpartisipasi dalam pertemuan perekrutan murid 13 klan Qin Heaven? Lu Ming buru-buru membantu leluhur teknik itu berdiri. Dia memikirkan Xian Yanxing, Xian Yanjun, dan Dandan. Tentu saja boleh. Siapapun yang tidak berkultivasi selama 10.000 tahun dapat berpartisipasi. Saya ingat bakat istri Anda sangat mengejutkan. Awalnya saya ingin meminta Anda untuk mengajaknya ikut. Namun, kamu harus setidaknya berada di level pertama alam Dewa Void untuk berpartisipasi dalam seleksi. Namun, kekuatan tempurmu sangat kuat, jadi kamu tidak perlu memenuhi persyaratan ini. Kata nenek moyang teknik, apakah aku harus berada di level pertama alam Dewa Kekosongan? Hati Lu Ming tergerak. Awalnya, ia ingin memanggil Bubbles, murid-muridnya, Lu Xiangxiang, Ouyang Moli, dan yang lainnya. Namun, tampaknya hanya Xian Yanxing, Xian Yanjun, dan Dandan yang memenuhi kriteria tersebut. Lu Ming mengucapkan selamat tinggal kepada leluhur teknik dan kembali ke kediamannya. Setelah kembali ke kediamannya, Lu Ming mencari Xian Yanxing dan Xian Yanjun dan memberitahu mereka tentang perekrutan murid untuk 13 klan surga Qin. Dandan segera mengangkat tangannya tanda setuju. Xian Yanxing, dia tentu saja akan pergi kemanapun Lu Ming pergi. Saya setuju. Xian Yanjun setuju tanpa ragu-ragu. Bagi Xian Yanjun, dia tidak peduli dengan dewa-dewa surgawi atau raja-raja suci. Dia tidak peduli dengan keterampilan ilahi atau teknik ilahi. Yang dia pedulikan adalah sumber daya kultivasi di kekuatan yang kuat dan lingkungan kultivasi yang baik. Dengan begitu, kekuatannya akan meroket. Selama kurun waktu ini, semua kekuatan besar dan kecil di Sungai Astral yang kacau menjadi bersemangat. Mereka telah mengumpulkan semua ahli dari generasi muda yang memenuhi persyaratan dan bersiap untuk berpartisipasi dalam pemilihan murid 13 klan surga Qin. Di aula besar di Istana Yuan Luo, 8 pemuda berdiri berjajar. Kang Long ada di sana, dan di kepala meja adalah Master Istana Yuan Luo, Kang Ji. Kali ini, kalian semua harus berusaha sekuat tenaga. Paling tidak, setidaknya satu dari kalian harus bergabung dengan 13 klan surgawi Qin, meskipun itu adalah klan terlemah di antara 13 klan. Dengan begitu, prestise Istana Yuan Luo di Sungai Astral yang kacau akan meningkat pesat. Pada saat itu, kita bahkan tidak perlu takut pada paviliun Yunfeng. Apakah kalian mengerti? Kang Ji berkata dengan keras. Baca bab terakhir di Nok VELB in CO per meter. Dimengerti, kami akan berusaha sebaik mungkin. Kang Long dan yang lainnya berteriak. Ketua Sekte Walkabout, Situ Haonan, juga telah mengumpulkan semua jenius muda Sekte Walkabout yang telah memenuhi persyaratan. Setidaknya satu dari kalian harus bergabung dengan 13 klan surgawi Qin. Situ Haonan berkata dengan keras. Matanya mengamati 9 pemuda dan pemudi dan akhirnya berhenti pada seorang pemuda dengan ekspresi dingin. Pria muda ini juga putranya, kakak laki-laki Situ Xiao, Situ Feng. Menatap Situ Feng, mata Situ Haonan berbinar penuh harap. Situ Feng terobsesi dengan kultivasi dan tidak tertarik pada hal lain. Bab-bab novel baru diterbitkan pada N0VE, Lab IN, Ko per meter. Namun, dia tahu betul bahwa kemampuan pemahaman Situ Feng sangat mengejutkan. Dengan kemampuan pemahamannya yang mengejutkan, ada kemungkinan besar dia akan dipilih oleh 13 klan Qin Heaven dan diterima sebagai murid. Itulah satu-satunya harapannya. Begitu Situ Feng bergabung dengan 13 klan surgawi Qin, dia akan mampu menghancurkan tentara surgawi yang saleh hanya dengan jentikan tangannya. 10 hari berlalu dalam sekejap mata. Para jenius dari berbagai kekuatan mulai berkumpul di kota Yunfeng. Lu Ming, Xian Yanxing, Xian Yanjun, dan Dandan juga bertemu dengan leluhur teknik, Tong Si-er, dan yang lainnya. Perlu disebutkan bahwa setelah gelembung itu, murid-murid Lu Ming, Lu Xiangxiang, dan Ouyang Moli mengetahui tentang masalah ini, mereka juga berteriak-teriak untuk pergi dan melihatnya. Mereka berkata bahwa mereka ingin melihat keanggunan Lu Ming, jadi Lu Ming membawa mereka. Setelah melangkah ke dalam susunan teleportasi, mereka tiba di kota Yunfeng beberapa hari kemudian. Ini adalah kunjungan kedua Lu Ming ke kota Yunfeng. Kota Yunfeng tetap ramai seperti biasanya.
Di jalan, orang datang dan pergi, dan toko-toko membentuk hutan. Ketika mereka tiba di kota Yunfeng, leluhur Dharma membawa mereka ke kantor pendaftaran Paviliun Yunfeng dan mendaftar. Tidak mudah untuk berpartisipasi dalam pertemuan penerimaan murid terakhir dari 13 klan Qin Heaven. Mereka harus terlebih dahulu melalui proses seleksi di kota Yunfeng. Hanya mereka yang dipilih oleh kota Yunfeng yang akan direkomendasikan untuk berpartisipasi dalam pertemuan perekrutan murid 13 klan surga Qin. Oleh karena itu, sejumlah besar orang akan tersaring sejak awal. Setelah 7 hari, mereka yang berpartisipasi dalam seleksi, berkumpul di alun-alun Puncak Yun. Kata orang yang bertugas mendaftar. Terima kasih banyak. Sang nenek moyang teknik menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih. Setelah mendaftar, mereka menemukan sebuah penginapan untuk ditinggali dan menunggu. Dalam sekejap, 7 hari telah berlalu. Lu Ming dan kelompoknya menuju ke alun-alun Puncak Awan. Alun-alun Puncak Awan sangat luas dan dapat dengan mudah menampung 1 juta orang. Pada saat ini, kerumunan padat telah berkumpul di sekitar alun-alun Yunfeng. Ada berbagai macam ras. Lu Ming mengamati area tersebut dan menemukan lusinan ras. Tentu saja, kebanyakan dari mereka hanya hadir di sini untuk menonton dan tidak memenuhi syarat untuk ikut serta dalam pemutaran film. Bagi yang mengikuti seleksi, silakan masuk ke dalam kotak. Bagi yang tidak memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi, silakan tinggalkan kotak. Di langit di atas alun-alun, ada seorang pria parubaya dengan baju perang. Kulitnya berwarna keemasan, dan dia tampak seperti pria perunggu. Ini adalah ras kulit perunggu. Di Qin Heaven Starfield, mereka dianggap sebagai ras kecil. Namun, aura pria itu begitu mengerikan sehingga banyak orang tidak bisa bernapas. Dia jauh lebih kuat dari Master Istana Yuan Luo dan leluhur teknik. Hati Lu Ming tergerak. Kultivasi pria kekar ini jelas di atas dewa sejati tahap 6. Bahkan mungkin saja dia adalah eksistensi mengerikan di atas dewa sejati tahap 7. Banyak orang tidak dapat menahan diri untuk mundur dari alun-alun. Hanya beberapa anak muda yang tengah mengikuti seleksi yang berjalan memasuki alun-alun. Kalian pergi saja, lakukan yang terbaik. Nenek moyang teknik memperingatkan. Lu Ming dan yang lainnya mengangguk dan melangkah ke alun-alun. Saat melangkah memasuki alun-alun, Lu Ming segera menyadari bahwa ada beberapa mata yang menatapnya. Kang Long, Situ Xiao. Pandangan Lu Ming menyapu seluruh ruangan dan dia menemukan Kang Long dan Situ Xiao. Pada saat ini, mereka berdua menatap Lu Ming dengan ekspresi menyeramkan. Lu Ming tersenyum tipis dan mengabaikan mereka berdua. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang berkumpul di alun-alun. Di sungai astral yang kacau, terdapat hampir 1000 kekuatan seperti tentara surga yang saleh dan istana Luo asal, atau mungkin bahkan lebih kuat. Yang lebih kecil terdiri dari 5 hingga 6 orang, dengan peserta 7 hingga 8 orang. Beberapa pasukan yang lebih besar memiliki puluhan orang. Misalnya, Paviliun Yunfeng telah mengirimkan lebih dari 200 orang untuk berpartisipasi. Seluruh pasukan telah mengirimkan lebih dari 50.000 orang. Pemimpin Paviliun Yunfeng telah tiba. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Semua orang terkejut. Penguasa Paviliun Yunfeng akan segera turun. Saat ini, dia adalah orang terkuat di sungai astral yang kacau, dan juga satu-satunya dewa surgawi. Bas, wus. Di kejauhan, seberkas cahaya terbang dan berdiri di langit di atas alun-alun. Total ada 5 orang, dan 4 di antaranya memancarkan aura yang menakutkan. Aura mereka berkali-kali lipat lebih kuat daripada pria kekar dari klan kulit perunggu. Namun, keempat orang ini semuanya mengikuti di belakang seorang wanita setengah baya yang cantik. Wanita setengah baya yang cantik ini adalah seorang manusia. Dia tampak tidak memiliki aura apapun. Bawahan ini memberi salam kepada Master Paviliun. Namun, lelaki kekar dari ras berkulit perunggu dan para ahli lain dari Paviliun Yunfeng semuanya memberi hormat pada wanita cantik setengah baya itu dengan penuh hormat. Master Paviliun Yunfeng sebenarnya adalah seorang wanita. Pada saat ini, hati banyak orang tergerak dan mereka tampak terkejut. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ini adalah pertama kalinya klan Qin Heavenly 13 membuka pintu mereka ke sungai astral yang kacau untuk merekrut murid. Ini adalah kesempatan tertinggi bagi kalian semua. Kalian semua, kalian harus memanfaatkannya dengan baik.
Suara jernih Master Pavilion Yunfeng bergema di telinga semua orang. Namun, kalian semua harus siap secara mental. Standar perekrutan murid dari 13 klan Qin Tian sangat tinggi. Tanpa tingkat bakat tertentu, mustahil untuk dipilih. Oleh karena itu, kita akan melakukan seleksi hari ini. Bagi yang lolos seleksi, saya akan merekomendasikan kalian untuk berpartisipasi dalam ujian berikutnya dari 13 klan Qin Tian. Pada titik ini, Master Pavilion Yunfeng melambaikan tangannya, dan sebuah menara kecil terbang keluar. Pagoda kecil itu berwarna perunggu. Begitu terbang keluar, ukurannya membesar dengan cepat. Akhirnya, berubah menjadi pagoda raksasa yang melayang di udara. Pagoda itu memiliki total 81 lantai. Proses seleksinya sangat mudah. Anda harus menantang menara. Ada boneka di setiap tingkat menara. Anda akan lolos jika Anda bisa melewati tingkat ke-36. Saat Anda memasuki menara, sebuah token akan terbentuk dan mengikuti Anda. Setelah Anda melewati level ke-36, token akan menyala. Tidak seorang pun dapat menipu. 10.000 orang dalam satu grup. Masuklah. Tuan Pavilion Puncak Awan mengumumkan. Ini hanya tantangan menara. Ini mudah. Aku akan mulai duluan. Seorang pemuda kekar menjadi orang pertama yang terbang ke angkasa dan menuju gerbang menara raksasa itu. Ayo pergi, aku akan bergabung denganmu juga. Seketika, sosok-sosok itu bangkit ke udara dan terbang menuju menara raksasa itu. Ketika 10.000 orang memasuki menara raksasa itu, gerbang menara raksasa itu otomatis tertutup. Semua orang menunggu dengan sabar. Ketika semua orang terbang ke menara raksasa itu, mereka dapat melihat bahwa lantai pertama menara raksasa itu bersinar. Namun, hanya dalam beberapa tarikan napas, lantai kedua menara raksasa itu pun bersinar. Ini berarti seseorang telah mencapai tingkat kedua menara. Namun dengan sangat cepat, tingkat ketiga, keempat, dan kelima menyala. Lu Ming dan yang lainnya tidak masuk. Mereka akan melihat-lihat terlebih dahulu.